Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Ramadanti, dengan NIM 201217861. Lalu ada Hesa Tricahya dengan NIM 201217905, dan juga Shania Faiz Syadana dengan NIM 201217917. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat investasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada 3 pusat investasi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu yang pertama adalah pusat pendapatan, di mana prestasinya itu diukur berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Lalu ada juga pusat biaya, yang di mana prestasinya diukur atas biaya yang dikeluarkan. Lalu juga ada pusat laba, di mana prestasinya diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan lebih lanjut terkait pusat investasi. Nah, lantas apa itu pusat investasi? Nah, jadi pusat investasi itu adalah pusat pertanggungjawaban yang diukur prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang digunakan. Nah, jadi cara mengukur pusat investasi ini dengan membandingkan laba dengan jumlah investasi yang digunakan. Nah, ketika kita membahas tentang pusat laba, yang menjadi fokus itu ialah prestasi atas laba yang diperoleh. Biasanya ya, selisih antara pendapatan dengan beban, maka diketahui laba usaha tersebut. Nah, namun jika kita membahas tentang pusat investasi, kita tidak bisa semata-mata hanya memperhatikan berapa return atau kembalian yang diperoleh, namun kita juga harus memperhatikan juga berapa besarnya modal investasi kita untuk mendapatkan return tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembentukan pusat investasi. Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan manajer divisi dan memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Nah, jadi adanya pusat investasi ini sangat membantu manajer divisi dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan. Nah, misalnya jika perusahaan itu ditawari suatu proyek dengan ROI sekian, maka manajer divisi itu dapat menentukan apakah proyek tersebut akan diambil atau tidak. Lantas yang kedua adalah mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Nah, misalnya jika suatu divisi itu menggunakan ROI dalam mengukur kinerja investasinya, misalnya suatu divisi berhasil menjalankan proyek yang ROI-nya itu melebihi ROI divisi itu sendiri, maka bisa dikatakan jika prestasi divisi tersebut adalah baik. Nah, yang ketiga itu adalah untuk membandingkan prestasi antar divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Nah, sedangkan informasi atas dasar pusat investasi itu dapat memotivasi manajer divisi yang pertama untuk menghasilkan laba yang memadai dengan keleluasaan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas yang digunakan. Nah, baik teman-teman, jadi perlu ditekankan lagi bahwa dalam pusat investasi, laba yang dihasilkan harus dihubungkan dengan fasilitas yang digunakan. Nah, misalnya untuk mengejar laba jangka pendek, perusahaan menggunakan mesin secara berlebihan yang mengakibatkan mesin tersebut tidak awet. Nah, jadi perusahaan itu harus tetap mempertimbangkan aspek-aspek jangka panjang secara keseluruhan. Lantas yang kedua adalah mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian yang memadai. Nah, jadi ketika ada proyek investasi yang memadai di mana return-nya itu melebihi ROI dan juga lebih tinggi daripada investasi sebelumnya, tentu manajer divisi akan tertarik untuk mengambil investasi tersebut. Lantas yang ketiga adalah untuk mengambil keputusan untuk melepas investasi yang tidak memberikan kembalian yang memadai. Nah, hal ini berarti kebalikan dari poin 2 tadi. Jika tadi dikatakan apabila ROI-nya tinggi,
maka investasi tersebut akan diambil. Begitu pula apabila ROI-nya rendah, maka perusahaan akan kurang berminat untuk mengambil investasi tersebut. Nah, lantas bagaimana cara perusahaan untuk mengukur kinerja pusat investasi? Nah, jadi cara perusahaan mengukur kinerja pusat investasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan perhitungan return on investment atau ROI, lalu ada juga perhitungan dengan cara residual income atau RI. Nah, dengan cara return on investment ini akan disampaikan oleh Hesa. Baik, untuk pengukuran pusat investasi yang pertama ada Return on Investment atau ROI. ROI merupakan perbandingan antara laba dengan investasi yang digunakan. Jadi, jika dalam 1 tahun perusahaan mendapatkan laba sebagai return atau pengembalian, kemudian yang digunakan sebagai pembanding atau pembaginya adalah investasi yang digunakan. Namun secara umum yang paling mudah adalah dengan menggunakan total aset sebagai pembanding laba. ROI ini merupakan pengukuran kinerja yang sering digunakan dalam pengukuran pusat investasi. Mengapa demikian? Karena dilihat dari kemudahannya, lalu data sudah tersedia, dan untuk menentukan keberhasilannya cukup dengan membandingkan antara ROI yang didapatkan pada satu periode dibandingkan dengan ROI yang ditargetkan dalam satu periode tersebut. Apabila ROI yang didapatkan melampaui ROI yang ditargetkan, maka dikatakan berhasil atau memuaskan. Namun sebaliknya, jika tidak mencapai target, maka dikatakan tidak memuaskan. Jika ROI digunakan, yang perlu dipertimbangkan secara cermat adalah penentuan aktiva sebagai dasar investasinya. Yang selanjutnya yaitu perhitungan return on investment. Untuk menghitung return on investment, kita bisa menggunakan cara investment turnover atau perputaran aset dikali dengan return on sale atau tingkat pengembalian dari penjualan. Atau bisa kita uraikan menjadi penjualan dibagi investasi dikali laba dibagi penjualan. Lalu penjualan bisa kita coret sehingga menghasilkan laba dibagi investasi. Jadi secara sederhana, ROI dapat dihitung dengan cara membagi laba dibagi investasi. Dengan catatan investasi mana yang akan dipakai atau dasar mana yang akan digunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada contoh perhitungan dari ROI. Di sana terdapat data penjualan dari divisi A yaitu 2.250.000, divisi B 500.000, dan divisi C 4.800.000. Dan untuk piutangnya divisi A 800.000, divisi B 152.500, dan divisi C 1.435.000, dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk mencari ROI-nya? Yang pertama kita mencari investment turnover atau perputaran aset terlebih dahulu, yaitu dengan cara penjualan dibagi investasi, dan investasi ini diambil dari aktiva operasi. Sehingga divisi A menghasilkan 2,25 kali, divisi B 1,25 kali, dan divisi C 2,74 kali. Lalu untuk mencari return on sale atau tingkat kembalian dalam penjualan, dengan cara laba dibagi penjualan. Laba di sini yaitu laba operasi sebelum pajak. Untuk divisi A menghasilkan 10%, divisi B 12%, dan divisi C 10%. Sehingga untuk mencari return on investment bisa dengan cara investment turnover dikali dengan return on sale, atau bisa dengan cara laba dibagi investasi seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga divisi A, untuk ROI divisi A senilai 22,50%, divisi B 15%, dan divisi C 27,40%. Lalu jika ditanya, dari ketiga divisi tersebut, manakah yang terbaik? Jadi, untuk menentukan divisi mana yang terbaik, kita bisa lihat dari ROI mana yang paling tinggi. Untuk data di sini, yang paling tinggi yaitu divisi C,
yaitu senilai 27,40%, sehingga divisi C dianggap divisi yang paling baik. Baik, untuk kebaikan dari ROI ini akan disampaikan kembali oleh Nadila Ramadanti. Baik, jadi untuk kebaikan ROI ini, yang pertama yaitu ROI mendorong manajer untuk memberi perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi yang seharusnya merupakan fokus bagi manajer pusat investasi. Nah, jadi contohnya itu manajer unit usaha itu dihadapkan dengan saran dari Direktur Pemasaran untuk menambah jumlah anggaran iklan sebesar 100 juta. Nah, Direktur Pemasaran itu percaya bahwa dengan menambah biaya iklan akan meningkatkan kontribusi margin sebesar 110 juta. Nah, untuk mendukung rencana tersebut, diperlukan tambahan investasi aktiva sebesar 50 juta. Nah, saat ini divisi tersebut mempunyai aktiva operasi sebesar 1 miliar dan laba operasi 150 juta. Nah, sehingga ROI divisi ini sebesar 15%. Nah, jika biaya iklan ini naik sebesar 100 juta dan kontribusi marginnya itu naik sebesar 110 juta, nah maka laba operasi itu naik sebesar 10 juta, yaitu dari 110 juta dikurangi 100 juta tadi. Nah, sedangkan besarnya investasi yang meningkat, yaitu 50 juta, dengan tambahan biaya iklan tersebut, maka ROI itu bisa meningkat menjadi 15,24%, yaitu dari 160 juta dibagi 1 miliar 50 juta. Nah, karena ROI meningkat sesuai dengan usulan Direktur Pemasaran tadi, maka manajer divisi dapat menaikkan biaya iklannya dan menambah investasi. Lantas yang kedua yaitu ROI mendorong efisiensi biaya. Nah, misalnya manajer divisi itu mengkaji ulang proyeksi laba tahun ini sebesar 300 juta, lalu ada resesi yang telah memperburuk kinerja divisinya yang dibuktikan dengan laba sesungguhnya sampai dengan akhir bulan ke-6 itu baru mencapai 100 juta. Nah, menurut perhitungan manajer divisi, laba tahun ini itu hanya akan mencapai 225 juta. Nah, lalu laba ini jika dibandingkan dengan jumlah investasi yang digunakan, yaitu sebesar 2 miliar, itu hanya akan menghasilkan ROI sebesar 11,25%. Nah, padahal ROI yang diharapkan oleh manajemen puncak untuk divisinya itu sebesar 16% atau minimal sama dengan tahun lalu, yaitu 15%. Nah, lalu manajer divisi ini mengadakan pertemuan dengan stafnya dan menghasilkan keputusan melakukan efisiensi biaya dengan pemotongan biaya-biaya yang dapat dikurangi. Lalu salah satu bawahannya itu mengatakan bahwa biaya operasi dapat ditekan sebesar 85 juta sehingga laba operasi yang diharapkan meningkat dari 225 juta menjadi 310 juta. Nah, sehingga ROI-nya itu naik dari 11,25% menjadi 15,5%. Nah, yang ketiga adalah ROI bisa mengurangi investasi berlebihan pada aktiva operasi. Nah, contohnya, divisi X selama 2 tahun terakhir itu menghasilkan ROI sebesar 15%. Nah, sebelum banyaknya kompetitor, ROI divisi X tersebut bisa mencapai 30%. Lantas ada perbaikan dalam teknologi yang lambat yang menghadapkan divisi ini ke posisi yang sulit. Nah, manajer divisi itu mengharapkan peningkatan ROI setidaknya 3-5%. Hanya dengan peningkatan ROI tersebut bisa diperbandingkan secara menguntungkan dengan divisi lain yang ada. Nah, harapannya ada harapannya dengan adanya tambahan modal bagi penelitian dan pengembangan produk. Nah, lalu cara yang dilakukan adalah program pengurangan aktiva operasi. Keuntungannya itu diperoleh dari pengurangan persediaan di mana salah satu gudang divisi tersebut ditutup. Nah, lalu dalam jangka panjang, pengurangan aktiva operasi ini bisa menurunkan biaya operasi. Nah, hasilnya ROI meningkat lebih dari 50% yang semula 15% menjadi 22%. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kelemahan ROI. Nah,
Di sini kelemahan ROI yang pertama adalah tindakan yang menaikkan nilai ekonomik divisi dipandang sebagai merugikan divisi atau menurunkan prestasi karena menurunkan ROI divisi tersebut. Nah, jadi intinya suatu proyek memberikan nilai ekonomik perusahaan, tetapi ia memandang sebagai kerugian karena jangka pendek akan menurunkan ROI secara keseluruhan. Nah, tapi sebetulnya jika diukur dengan jangka panjang, hal itu akan menaikkan nilai ekonomik bagi divisi. Akibatnya, manajer akan menolak karena dengan menerima suatu proyek tersebut akan berdampak terhadap penurunan ROI, walaupun secara keseluruhan perusahaan akan memberikan laba yang cukup tinggi. Lalu yang kedua yaitu tindakan yang menurunkan ROI divisi justru seringkali menambah nilai ekonomik divisi. Nah, jadi tindakan yang menurunkan ROI divisi seringkali menambah nilai divisi itu. Lantas yang ketiga adalah bila investment base berbeda, hasil perbandingan antar divisi dapat menyesatkan. Nah, jadi penghitungan ROI itu dilakukan dengan laba dibagi investasi. Nah, jika divisi-divisi itu menggunakan dasar yang berbeda-beda, misalnya divisi A menggunakan dasar total aktiva, divisi B menggunakan dasar total aset yang digunakan, lalu divisi C menggunakan hasil lain, maka dalam menentukan tingkat keberhasilannya itu bisa berbeda dan menyesatkan. Lalu yang terakhir yaitu suboptimisasi dengan memanipulasi basis investasi karena ROI merupakan angka rasio. Nah, jadi ROI suboptimization ini yaitu manajer divisi cenderung melakukan investasi yang membuat divisinya kelihatan bagus meskipun investasi tersebut tidak menguntungkan. Nah, yang pertama itu manajer divisi yang sangat sukses tidak akan tertarik melakukan investasi yang menguntungkan bagi perusahaan jika ROI-nya itu masih di bawah ROI divisinya. Nah, yang kedua yaitu manajer divisi yang tidak sukses itu akan cenderung melakukan investasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan karena ROI investasi tersebut di atas return divisinya. Nah, ini adalah contoh bagaimana suboptimization itu yaitu tidak berinvestasi pada proyek yang menguntungkan perusahaan. Nah, di sini contohnya itu adalah ada divisi A dan divisi B, di mana laba sebelum pajak divisi A itu adalah senilai 100.000 dan divisi B adalah 400.000. Lalu investasinya masing-masing 1 juta dan ROI-nya untuk divisi A yaitu 10% dan ROI divisi B adalah 40%. Nah, lalu ada sebuah investasi X dengan total investasinya itu 100.000 dan laba per tahunnya itu 20.000. Nah, maka laba sebelum pajak divisi A yang semula itu 100.000 menambah 20.000 jadinya menjadi 120.000 dan investasinya yang semua 1 juta ditambah 100.000 jadi 1.100.000. Begitu pula dengan divisi B yang awalnya 400.000, laba setelah investasinya menjadi 420.000 dan investasinya juga 1.100.000. Nah, lalu ROI divisi A dan divisi B ini mengalami perubahan di mana divisi A yang semula 10% meningkat menjadi 10,9%, lantas divisi B yang ROI-nya semula 40%, setelah menggunakan investasi X tersebut, ROI-nya turun menjadi 38,2%. Nah, dalam kasus ini, maka manajer divisi B itu pasti akan menolak investasi tersebut karena ROI divisi B yang semula 40% itu bisa menurun menjadi 38,2%. Nah, padahal jika dilihat dalam jangka panjang atau secara perusahaan keseluruhan, investasi X ini masih menguntungkan perusahaan. Namun karena di divisi B ini menurunkan ROI mereka, jadi divisi B itu cenderung menolak investasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah residual income akan dipaparkan oleh Hesa. Baik, untuk pengukuran pusat investasi yang kedua ada residual income.
Residual income adalah selisih antara laba operasi dan jumlah kembalian uang yang diharapkan atas aktiva operasi perusahaan. Penggunaan metode ini akan mendorong manajer divisi untuk memaksimalkan residual income, bukannya besarnya persentase. Jadi dengan menggunakan konsep ini, sebuah proyek baru yang akan dilaksanakan divisi tersebut, asalkan masih mempunyai sisa laba atau laba residu, maka dapat dikatakan masih memberikan kontribusi keuntungan bagi sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya yaitu kebaikan dan kelemahan dari residual income. Yang pertama yaitu kebaikannya, mendorong manajer divisi untuk menerima usulan investasi yang menurut ROI tidak menguntungkan, sehingga tidak diterima tetapi menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Penggunaan residual income sebagai pengukur investasi dengan demikian akan mengarah ke goal congruence, yaitu tindakan yang memaksimumkan divisi juga memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu residual income memungkinkan penggunaan cost of capital atau biaya modal yang berbeda-beda untuk berbagai jenis aktiva. Besarnya beban modal yang dapat ditentukan berbeda-beda untuk setiap jenis aktiva tergantung jenis sumber dana untuk memperoleh aktiva tersebut. Misalnya, jika aktiva dibiayai dengan menerbitkan obligasi, maka besarnya biaya modal ditentukan atas dasar biaya utang obligasi. Selanjutnya itu ada kelemahan dari residual income. Residual income seperti halnya ROI bisa mendorong ke pencapaian target jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Nah, jadi salah satu elemen untuk mendapatkan besarnya angka residual income adalah laba. Nah, laba ini adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jika manajer divisi diukur dengan residual income, ia akan berlomba untuk memperoleh laba yang besar. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan memotong biaya-biaya yang dapat menaikkan laba divisinya. Mungkin dalam jangka pendek akan menguntungkan divisi, namun untuk jangka panjang tentu akan merugikan perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu rumus untuk mencari residual income dengan cara laba operasi dikurangi dengan biaya modal atau dikurangi dengan tingkat kembalian dikali aktiva operasi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada contoh dari perhitungan residual income. Penggunaan residual income ini yaitu sebagai alternatif dari metode ROI. Dari data tersebut, kita bisa ketahui bahwa sebelum investasi, RI divisi A yaitu minus 50.000, dan untuk divisi B 250.000. Lalu setelah investasi, RI-nya menjadi RI divisi A dan B menjadi meningkat. Divisi A tadi mengatakan menurut ROI menerima, karena ROI sebelum ada investasi baru yaitu 10%, lalu setelah ada investasi baru menjadi 10,90%, maka dikatakan bisa diterima karena ROI-nya meningkat. Begitupun dengan residual income, dari minus 50.000 menjadi minus 45.000. Maka ROI dan RI akan memberikan kesimpulan yang sama. Jadi divisi A, kalau menerima investasi baru, maka ukurannya dengan ROI dan RI sama saja, yaitu sama-sama menaikkan nilai bagi perusahaan atau divisi tersebut. Sedangkan untuk divisi B, sebelum investasi, ROI-nya 40%, dan setelah investasi baru menjadi 38,2%. Divisi B tentu akan menolak karena ROI-nya setelah ada investasi baru menurun. Padahal jika kita menggunakan residual income, maka itu akan ada sisanya. Artinya RI sebelum ada proyek baru yaitu senilai 250.000, lalu setelah ada proyek baru menjadi 255.000. Maka RI ini akan meningkat. Jadi untuk kesimpulannya, seharusnya divisi A maupun divisi B
menerima proyek baru ini karena dari ukuran RI-nya mengatakan ada kenaikan. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Nadela Ramadanti. Baik, selanjutnya yaitu masalah aktiva sebagai denominator. Nah, yang pertama itu adalah investasi yang digunakan. Nah, jadi investasi yang digunakan ini contohnya ada yang pertama yaitu total aktiva yang tersedia. Nah, biasanya total aktiva ini adalah total aset yang ada di neraca. Lalu yang kedua adalah total aktiva yang digunakan. Atau bisa disebut sebagai capital employed. Nah, artinya aset yang tersedia di neraca itu akan dikurangi dengan aset yang secara nyata tidak berkontribusi untuk menghasilkan laba. Contohnya itu adalah tanah yang belum digunakan secara operasional, lalu mesin yang tidak digunakan, lalu bangunan yang baru dibangun, dan termasuk aset leasing juga. Lalu yang ketiga adalah total modal ditambah utang jangka panjang. Nah, jadi pertimbangannya itu utang jangka yang ketiga adalah total modal ditambah utang jangka panjang atau total aset dikurangi utang jangka pendek. Nah, jadi pertimbangannya itu utang jangka pendek umumnya berasal dari supplier. Nah, misalnya membeli bahan menggunakan kredit tanpa bunga dan tanpa COC. Lalu dalam menghitung denominator, perlu asetnya itu dikurangi utang jangka pendek atau modal ditambah utang jangka panjang. Lalu yang keempat adalah modal sendiri. Nah, secara umum, denominator yang digunakan yaitu poin A atau B, yaitu total aktiva yang tersedia atau total aktiva yang digunakan. Lalu masalah yang kedua adalah masalah dalam aktiva lancar. Nah, yang pertama itu adalah kas. Nah, misal jika ada ketentuan batas kas divisi dan saat sudah melampaui batas, divisi itu wajib mentransfer ke pusat. Nah, hal tersebut menyebabkan jumlah kas yang dipakai di neraca divisi tersebut bisa jadi berbeda dengan kas yang sebenarnya. Nah, hal tersebut juga dapat terjadi pada piutang, persediaan, modal kerja secara umum. Nah, lantas yang ketiga itu adalah masalah dalam aktiva tetap. Yang pertama adalah pengaruh penggunaan metode nilai buku atau nilai perolehannya. Lalu yang kedua adalah pilihan metode alternatif dalam pengukuran prestasi, metode nilai pengganti, dan metode nilai masa depan. Lalu yang ketiga adalah aktiva leasing. Di sini bisa termasuk leasing operasional, leasing modal atau capital lease, dan juga selanjutnya ada fasilitas menganggur, lalu ada juga utang jangka panjang, dan yang terakhir adalah beban modal. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah pusat investasi ini merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur pada laba yang diperoleh dibandingkan fasilitas yang digunakan. Nah, alat ukur yang digunakan itu ada dua, yaitu return on investment dan residual income. Walaupun ada beberapa alternatif, jika kita mendasar pada aset yang digunakan, definisinya seperti apa, itu akan menjadikan ukuran ROI berubah jika pengertian denominator sebagai dasar investasi itu juga berubah. Nah, lantas sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.